Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di video Mama Telasana. Aduh, bener-bener deh. Hari ini aku itu mau bawain berat dong ya. Enggak, aku itu mau omongin berita yang lagi viral banget nih di Twitter. Jadi beritanya itu tentang kelainan gitu loh. Kalian penasaran nggak beritanya tentang apa? Stay tune ya. Jangan lupa sebelum dimulai videonya, kalian klik dulu di tombol subscribe yang ada di video bawah. Terus jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar setiap aku upload video, kalian update terus deh video tentang aku. Oke? Aku tuh tahu berita ini dari Twitter. Tadi aku lagi lihat Twitter nih, terus lagi ada yang trending di tagar trending Twitter. Apaan sih pembicaraannya kayak gitu kan, karena aku penasaran. Terus aku lihat-lihat ternyata memang ada yang lagi viral itu dari salah satu pengguna Twitter yang bernama m_fikris. Jadi dia itu buat tweet tentang fetis gitu. Kalian tahu gak sih fetis apaan? Sebelumnya kan aku juga nggak tahu ya fetis itu artinya apa, tapi aku searching di Google. Terus aku lihat artinya, ternyata menurut Wikipedia, arti dari fetish sendiri adalah mempunyai kelainan hasrat atau nafsu yang berlebihan terhadap benda-benda mati. Jadi kayak misalnya selimut, terus bantal, atau benda-benda mati lainnya yang jika kalian cium aromanya atau kalian punya, bisa mengundang hasrat di dalam diri kalian. Padahal kan seharusnya kalau misalnya yang normal kan pastinya tidak seperti itu. Bayangin aja kan benda mati, masa iya sih gitu kan, pikir logikanya aja mungkin seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya orang kan beda-beda, mungkin memang ada yang punya kelainan atau apa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung ke Twitter aja ya. Fikri ini adalah maba salah satu PTN yang ada di Surabaya. Nah, dia itu tiba-tiba Instagramnya di follow sama orang, dikomentarin juga fallback dong kayak gitu. Terus ya udahlah dia fallback ya. Terus orang yang di fallbacknya tuh tiba-tiba nggak ada yang Fikri kan, ya gitulah, sosok kenal gitu SKSD. Nah, orang ini tuh ngakunya dia salah satu mahasiswa juga yang ada di Surabaya, tapi beda perguruan tinggi sama Fikri kayak gitu. Nah, singkat cerita, orang itu minta nomor WhatsAppnya Fikri. Alasannya sih karena dia itu lagi ada proyek nih, bukan proyek sih, ada tugas akhir gitu, karena dia bilangnya dia semester akhir. Tanpa curiga kan, akhirnya Fikri ngasih nomor WhatsAppnya. Berlanjut tuh ke WhatsApp, begitulah ngobrol-ngobrol, terus juga orangnya ngejelasin proyeknya tuh kayak gini segala macem. Terus Fikri juga iya aja, mungkin karena Fikri ini masih maba, nah orang itu senior, jadi ya udahlah gitu, iya aja. Namanya Gilang ya, Lang emang bener-bener kelakuan lelang. Jadi si Gilang ini bilang kalau dia itu lagi butuh responden untuk tugas akhirnya. Tapi tugas akhirnya tuh aneh banget, karena dia tuh harus nyuruh orang lain atau respondennya dia buat ngebungkus diri sendiri gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak dia tuh mau buat tugas akhirnya itu tentang buat novel. Nah, dia nyuruh respondennya untuk ngebungkus dirinya sendiri biar Gilang tuh bisa lihat gimana sih emosi yang ada di diri orang tersebut yang lagi dibungkus. Karena menurut Gilang, katanya kalau misalnya dibungkus kayak gitu kan, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, merasa bener-bener tertekan, terus nggak ada yang nolongin juga, gugup, emosi, mungkin bisa mengeluarkan air mata juga kayak gitu. Karena si Fikri ini terlalu baik ya kan, akhirnya Fikri iya aja. Jadi biarin tuh si Gilang ngomong panjang lebar di chat yang ngejelasin gimana sih sebenarnya risetnya dia yang tentang bungkus membungkus. Gilang tuh bilang ke Fikri kalau Fikri tuh nggak boleh nyebarin risetnya Gilang ke orang lain atau ke grup lain. Ya mungkin memang kalau sedang penelitian kita nggak bisa ya ngasih tahu ke orang lain, karena takut kan orang lain meniru kerja karya kita seperti itu. Tapi karena ini kan aneh, serba salah juga kan jadi Fikri. Selain Fikri juga orangnya baik, nggak enakan, dan si Gilang ini tuh soalnya sampai mohon-mohon gitu, bilang semester akhir,
terus juga waktunya udah mepet banget, bahkan sampai bilang ya udah, kalau perlu aku sampai sujud-sujud di kakimu, katanya gitu. Nah ya udah kan pikirnya tambah gak enak ya digituin. Ya udah tuh akhirnya iya ya aja, tapi kan karena nggak ada partner, dia bingung kan siapa tuh nanti yang motoin sama videoin. Dia nggak mungkin nyuruh emaknya bilang ke Fikri ya udah suruh aja teman kamu siapa kek. Terus Fikri bilang di grup akhirnya ya kan, minta bantuan ke teman-temannya, siapa nih yang mau bantu gue ini ada tugas dari cutting gitu. Terus tahu gak, jadi obrolan Fikri di grup atau di chat teman-teman itu harus di screenshot terus dikasihin ke Gilang. Kenapa nih maksudnya coba? Akhirnya Fikri setuju sama temennya tuh yang bakal videoin atau fotoin Fikri. Karena udah janji kan, ya udah jam 9 Fikri ke rumah temennya, chatin gitu loh sama si Gilangnya. Ditanya juga udah bawa belum perlengkapannya. Jadi perlengkapannya itu menurut Gilang ada tali rapia, terus kain, jadi 3 kain gitu, 3 kain carik sama lakban, 2 lakban. Gila aja kali ya, bawa gituan buat apa? Ya Gilang juga ngejelasin berkali-kali kalau nanti tuh kamu harus kayak gimana. Gilang juga nanya kan, kamu udah paham kan maksud saya nyuruh kayak gini tuh apa? Terus kata Fikri, iya paham, untuk emosinya keluar kan. Terus kata Gilangnya, enggak, untuk membantu Mas, kata gitu. Jadi dia tuh dipanggilnya Mas gitu. Jadi dia benar-benar nekanin berulang-ulang kalau membungkus itu tuh untuk membantu risetnya dia. Fikri udah nyampe di rumah temennya, terus juga temannya udah setuju bakal bantuin dia. Bahkan Gilang tuh minta nomor WhatsApp temannya Fikri gitu. Terus pas mau dimulai, mau acara bungkus kayak gitu, teman Fikri telepon sama Gilang, jadi teleponnya tuh disambungin itu ke Fikrinya. Terus sempat berhenti nih di tengah-tengah pas temannya Fikri ngebungkus. Pokoknya buat nyakinin Fikri kalau kita tuh udah sejauh ini gitu, katanya kamu mau bantuin Mas, pokoknya gitu. Peduli. Yaudah, akhirnya Fikri bener-bener dibungkus pakai 3 kain jarik, terus tangannya tuh kayak gini gitu. Nanti aku kasih unjuk nih fotonya. Terus juga di lakban itu jadi menutup seluruh muka juga, bener-bener full ditutup kayak poci gitu. Tapi mending poci kan ada mukanya ya, kalau ini mah bener-bener ditutup, bahkan mata sama mulutnya pun juga ditutup kecuali hidung, katanya gitu. Soalnya takut nggak bisa napas, katanya Gilang. Udah ikutin aja lah, pasrah gitu, namanya cutting ya. Akhirnya temannya Fikri foto-fotoin dia tuh Fikri lagi berbaring di tempat tidur, terus juga bahkan di videoin karena kan disuruh Gilang tadi, dikirim-kirimin langsung. Jadi habis sekali foto atau sekali video langsung dikirimin ke Gilang. Tapi kalau dibayangin ya serem gak sih, lo harus tiduran terus dengan kayak posisi yang kayak gini tegak bener-bener, diikat pakai kain seluruh muka lo dari atas kepala sampai kaki, benar-benar gak kelihatan apa-apa, nggak bisa napas juga, mulut dilakban, terus mata juga dilakban. Bayangin kan pasti gelap banget. Maksudnya tuh apa, dari risetnya tuh apa? Ini akal-akalannya dia doang. Tapi masa iya sih riset caranya kayak gitu, benar-benar harus bikin orang lain tuh tersiksa, nggak bisa napas. Bahkan di tengah-tengah saat Fikrinya mau udahan itu tuh nggak boleh. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang itu baru dibuka. Parah banget itu. Alhamdulillah ya kalau Fikrinya masih hidup. Nggak boleh minum, nggak boleh ngomong, semuanya ditutup. Dan dia tuh berdalih makanya via chat gini karena lagi pandemi covid, jadi nggak bisa ketemu sama responden-respondennya, jadi via chat aja, katanya gitu. Pas udah jam 1 tuh kan keadaannya udah dibuka semuanya ya, kainnya, lakban-lakbannya sama tali rapianya juga. Nah si Gila ngechat, halo Fikri gitu. Apaan? Biasanya ngomong dek, terus sekarang kok tiba-tiba Fikri. Tapi yaudah berusaha positif thinking aja. Fikrinya jawab, ya Mas. Terus apa kabar? Apa coba ya kan maksud pertanyaannya.
Fikri bilang marah mas gitu, sampai ngasih emot yang marah-marah gitu. Marah ke siapa, kata Gilangnya. Marah sama mas, sama temanku juga, kata gitu. Tadi balas, sini peluk. Ih, apaan? Canda dek. Iya mas, santuy. Terus enak kan? Apanya yang enak? Serem, kata Fikri. Dek, sakit hati sama mas nggak, katanya. Dek lagi, tadi Fikri, sekarang Dek. Padahal dalam hatinya Fikri nih, pas dia bilang enak kan, dalam hatinya Fikri, enak apaan? Menurut lo enak, gue kagak. Lah gue ya sesak napas. Setelah Fikrinya udahan nih, gantian akhirnya bilang, sekarang gantian Dek, teman kamu yang dibungkus, kayak gitu. Ya udah, temannya mau kan, karena melihat Fikri baik-baik aja tadi selama 3 jam. Dimulai jam 2 niatnya, kata Fikri makan dulu ya, sholat dulu, katanya gitu. Oke. Tapi yang bikin sebelnya, Gilang nih ngomong, Dek, video kamu tuh yang tadi salah deh kayaknya. Kan kebangetan, udah 3 jam dibungkus, pakai bilang salah lagi. Terus Gilang tuh juga minta Fikri buat bikin reaksi-reaksi gitu, kayak emosi atau reaksi gugup, ketakutan, bahkan yang menangis gitu yang Gilang harapkan. Saya kan bingung ya kalau misalnya tiba-tiba disuruh kayak gitu. Ya ada, lo paling cuma takut aja kali, masih bisa napas sudah alhamdulillah. Tapi Fikrinya tuh juga kayak nolak gitu. Kok bisa salah, emang salahnya fatal ya mas? Banget deh. Gak apa-apa, dokumentasiinnya pas kesalahan itu aja, gak usah dari awal. Ada tuh akhirnya, ya udahlah nanti aja, itu mah kalau ngulang gampang, kata Fikri. Yang penting sekarang temannya dulu, mulai dari ngebungkusin, posisi tidurnya kayak gimana, terus lakbannya harus kayak gimana. Gitu gak boleh ditempel gitu doang lakbannya, tapi kayak bener-bener harus diikat gitu, kata si Gilang. Pakai segala ngirim fotonya Fikri tadi yang pas di lakban. Terus captionnya gini, ganteng siapa nih, ganteng nih, ngeri. Yaudah, Fikri kan udah ngerasa gak enak banget. Nah pas berjalan tuh, waktu berjalan temannya minta dibuka lakbannya, soalnya sesek, kayak nyesek, haus juga. Mas, temanku nggak bisa napas nih, haus juga, katanya minta dibuka lakbannya, boleh nggak? Dan teganya Gilang bilang jangan, soalnya udah setengah jalan. Serba salah juga emang jadi si Fikri. Si Gilang ini benar-benar ngancam vertigonya dia, takutnya kambuh, pakai bilang bunuh diri segala. Ya Fikri bingung dong. Nah akhirnya Fikri nggak mau tuh, tetap nggak mau ngelanjutin ngebungkusin temennya, soalnya kasihan, takut kenapa-napa juga. Bahkan temennya minum aja suruh difotoin biar ada bukti, benar nggak teman kamu minum. Fikri bilang udah mas, udah selesai minum, tapi teman aku udah nggak mau lagi di lakban. Nggak bisa deh, udah kesepakatan, dampaknya akan besar kalau nggak sesuai kesepakatan, katanya. Terus kata Fikri, aku nggak sepakat Ryan ikut mas, tapi dia sudah bersedia. Dampak apa ya mas? Mas bisa meledak sikapnya deh, penyakit mas bisa kambuh. Mas nggak bercanda, mas serius. Loh kok malah gitu? Ya udah nggak apa-apa, lakban aja mulut dia 1 kali Lilit, nggak usah banyak-banyak, yang penting dia mau. Gak mau dia mas, takutnya ada apa-apa. Pokoknya Gilang tuh benar-benar maksa Fikri sama temennya biar mau lagi nerusin tadi yang acara bungkus-membungkus. Dia aja neken orang, tapi dia nggak mau diteken sama orang, lah gimana? Dek, aku gemeteran sekarang, tolong minta maaf aja, nggak usah bilang apa-apa dulu, nggak usah neken aku dulu. Ih apaan sih dia? Ya aku minta maaf mas, kata aku yang salah. Dalam hati Fikri, ini orang ngapa sih, ngapa jadi gue yang minta maaf, dia minta tolong, dia yang macam-macam gue juga dari awal. Dan setelah drama-drama maaf-maafan itu, dia bilang udah agak tenangan nih segilangnya, tapi kamu bisa nggak dibungkus ulang, katanya. Aduh gila, kata Fikri. Enggak lah, gue udah nggak mau, gila lu ya, temen gue sampai kehabisan napas gitu, mana gue tadi sebelumnya lama lagi 3 jam. Nggak bisa mas, soalnya udah sore, rumahku tuh jauh banget, aku udah dicariin juga sama orang tua, tolong deh, penyakit mas tuh kambuh, seenggaknya kali ini kamu harus maksimal gitu. Fikri bilang, pokoknya nggak bisa mas, aku tuh nggak bisa, aku dicariin sama orang tua. Aku tahu deh, kamu udah nggak bersedia karena pertengkaran kita. Asik, lu kayak orang pacaran dah. Aku nggak mau memaksa untuk hari-hari ini, aku mau kita saling tenang dulu, anjay. Bener kan, kayak orang lagi pacaran terus lagi berantem. Aku mau kamu selalu ingat
kalau kamu tuh masih punya satu tanggungan utang ya ke aku. Setelah itu aku nggak akan minta apa-apa lagi sama kamu. Asik. Lang kelakuan lo. Aku nggak anggap itu utang ya mas. Sampai saat ini aku juga udah ngeluarin tenaga, udah ngeluarin waktu. Kamu udah sepakat untuk mengulang dek. Teman kamu juga udah sepakat. Aku juga dirugikan. Rugikan apa mas? Jadi kamu nggak menganggap penyakit aku itu serius? Sayang, kita nggak bisa ketemu selamanya. Maaf, mas cuma jadi pengganggu. Dunia memang lebih baik tanpa mas. Kenapa sih lang? Malamnya Gilang tuh bikin status gitu, story, seolah-olah yang bikin status di WhatsAppnya dia tuh bukan dia tapi keluarganya. Bagi yang merasa tadi siang berantem sama Gilang, tolong ya balas chat ini. Kalian pernah gak sih misalnya kalian tuh bikin status, ya bikin status di WhatsApp atau di Instagram, tapi itu tertujunya buat satu orang doang. Jadi seakan-akan itu status buat banyak orang, tapi kalian sembunyiin yang orang-orang lain. Kalian privasiin buat orang-orang lain, tapi kalian cuma buat satu orang doang nih, biar seorang tuh bales atau sengaja baca lah. Pernah gak sih? Pasti kalian pernah ya. Kayaknya Gilang nih posisinya kayak gini nih pas bikin status yang kedua ini. Karena si Fikri akhirnya bales cuy. Nah, seolah-olah yang keluarganya Gilang ini terus chat panjang lebar ya kan. Kamu tuh minta maaf, tapi seolah-olah kamu tuh neken Gilang. Dan ternyata memang ada berita lain yang lagi heboh di Facebook. Tuh Fikri nge-share ke nomornya Gilang. Wah, berita apa ini bro? Kayaknya bakal viral deh di Twitter. Sampai sekarang akhirnya nggak dibales sama si Gilang. Oke semuanya, pokoknya sampai di sini aja video aku. Aku benar-benar minta maaf kalau video dari awal sampai akhir ini banyak pengucapan kalimat, kata atau yang menyinggung hati, perasaan dari kalian mendengar, terutama untuk Fikri dan Gilang. Saya mohon maaf apabila saya salah ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menghormati orang lain juga ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.